Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul khalqi ubudiyatan lillah wa a'zamahum ta'atan lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jemaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya hanya karena Allah semata. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari seorang khotib kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini khotib mengajak pada diri sendiri juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa belajar meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makhluk paling agung, pengemban risalah suci untuk memperbaiki akhlak manusia. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu poin penting yang bisa kita contoh dari beliau adalah akhlak dalam konteks hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pribadi dengan keluasan hati yang mengagumkan. Beliau tak hanya orang yang gigih dalam memperjuangkan syiar kebenaran Islam, tapi juga menunjukkan perangai mulia dalam berdakwah sebagai manifestasi dari klaim kebenaran itu sendiri. Ketika kita membaca sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan fakta bagaimana Nabi bersikap kepada pasukan musuh begitu momen kemenangan besar, yaitu Fathul Makkah diraih. Kejadian itu bermula kesepakatan gencatan senjata yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah hingga mengundang kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika kita membaca kembali sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan fakta bagaimana Nabi bersikap kepada pasukan musuh begitu momen kemenangan, yaitu Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah diraih. Kejadian itu bermula saat kaum musyrikin Quraisy di Makkah merusak kesepakatan gencatan senjata yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah hingga mengundang 10.000 pasukan muslim dari Madinah untuk menyerbu kota Makkah. Seluruh kaum musyrikin dilanda ketakutan kala itu, terutama pemimpin tertinggi mereka, yakni Abu Sufyan. Dengan ketakutan pasukan, dengan kekuatan pasukan muslim yang berkembang demikian pesat, ia sadar betul kekalahan bagi kelompoknya sudah di depan mata. Reputasi dirinya sebagai pemimpin yang sangat disegani pada hari itu runtuh. Wibawanya sebagai jawara tanpa tanding remuk
Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah tipe pendendam dan pemarah. Sejarah perlakuan buruk kaum musyrikin Quraisy, termasuk Abu Sufyan terhadap dirinya dan umat Islam, tak membuatnya bertindak secara membabi buta. Di hadapan khalayak waktu itu, Nabi justru berpidato, barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Ungkapan ini membuat banyak orang terperanjat. Nabi seakan paham dengan suasana batin Abu Sufyan, yaitu didengkot pasukan musuh. Mendengar pengumuman itu, hati Abu Sufyan yang garang luluh bercampur bahagia. Meski dalam posisi terpojok, ia merasa sangat terhormat dan terlindungi. Tak tanggung-tanggung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah menyejajarkan rumahnya dengan Masjidil Haram. Barangkali karena kemuliaan akhlak Nabi inilah Abu Sufyan tak lagi canggung untuk memeluk agama Islam. Dari sini kita belajar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya pandai bertutur tentang pentingnya berbuat bijak kepada sesama, tetapi beliau konsisten dengan memberikan teladan langsung dalam wujud perilaku. Penghormatan Nabi di sini tak sebatas kepada orang atau kelompok yang berbeda pandangan dengan dirinya, tapi bahkan kepada orang atau kelompok yang sedang memusuhinya. Maka benarlah ungkapan sebuah hadis, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatu samah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang hanafiyah as-samhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Rasulullah juga memberi isyarat bahwa tak ada hubungan keimanan seseorang dengan perasaan benci, sehingga kita pun menjadi heran saat menyaksikan banyak orang-orang yang merasa iman meningkat, tapi kebenciannya terhadap yang lain yang tak seiman dengan dirinya pun ikut meningkat. Sikap semacam ini adalah kontradiktif dengan sabda Nabi sebagaimana yang tertulis, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang paling indah akhlaknya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah dikisahkan suatu kali Rasulullah berdiri memberi hormat ketika sebuah iring-iringan jenazah yang lewat di hadapannya. Salah seorang sahabat beliau mengingatkan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi yang tak layak mendapatkan penghormatan. Beliau langsung menjawab, bukankah ia juga manusia? Marrat bihi janazatun faqama faqila lahu innaha janazatun yahudiyyun faqala alaysat nafsan faqala alaysat nafsan. Marrat bihi janazatun faqama faqila lahu innaha janazatu yahudiyyun faqala alaysat nafsan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perilaku Rasulullah tersebut mengisyaratkan pesan bahwa keteguhan iman seseorang ditandai bukan dengan sikap angkuhnya terhadap orang yang berbeda. Justru sebaliknya, kuatnya keyakinan itu justru memantulkan sikap-sikap tawadhu, rasa hormat, toleran, dan terbuka terhadap yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wakhzul man khazal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal ghala annal bala wal waba wal zalazil wal mihana wa su'al fitan wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassa wa an buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.